Aktivitas drone di sejumlah bandara Denmark pekan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius. Pemerintah Denmark menyatakan insiden ini terkoordinasi untuk menebar teror dan menguji sistem pertahanan Eropa. Informasi lengkapnya kami akan berbincang dengan reporter stasiun televisi DW untuk Dias Indonesia Rizky Nugraha di Bonn, Jerman. Rizky, apa yang sebenarnya terjadi di bandara tersebut dan seberapa serius ancamannya? Selain itu mereka juga menggodok sebuah legislasi baru yang memungkinkan aparat keamanan untuk menembak jatuh drone di lokasi. Masalah lain juga adalah menyangkut keterlibatan militer karena selama ini militer menurut konstitusi dilarang untuk diterjunkan di ranah sipil dan itu juga niatnya akan dirubah di kemudian hari untuk memperkuat pertahanan di dalam negeri. Denmark juga berkoordinasi dengan negara-negara Uni Eropa dan NATO untuk saling berbagi data intelijen dan berkonsultasi masalah keamanan demi memperkuat garis pertahanan di timur atas ancaman dari Rusia yang belakangan dirasa kian nyata, dan juga Denmark karena hal yang sama juga terjadi di negara-negara Eropa lain, negara-negara ini akan saling bekerja sama untuk memperkuat terutama infrastruktur penting dari serangan udara yang semakin tidak terlihat. Ya Rizky, apakah pejabat Denmark saat ini telah menyatakan siapa yang mereka yakin berada di balik gangguan ini? Ya, sejauh ini belum ada satupun yang mengaku bertanggung jawab atas insiden di Denmark, tapi beberapa pihak di pemerintahan Denmark sendiri mengindikasikan bahwa Rusia adalah yang kemungkinan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan atau menggunakan istilah serangan hibrida untuk menggambarkan insiden yang terjadi di Denmark. Apa yang dia maksud bukan perang terbuka, melainkan serangan yang dirancang untuk mengguncang atau meneror negara target. Nah, sebab itu pula, dan karena insiden-insiden yang terjadi adalah berkaitan atau diindikasikan berkaitan satu sama lain karena terjadi dalam rentang 24 jam satu sama lain. Sebab itulah Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa serangan-serangan ini adalah serangan yang terkoordinasi. Rizky, kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak Uni Eropa selanjutnya? Ya, belum lama ini drone-drone tak dikenal kedapatan melanggar wilayah udara Denmark dan tepatnya melintasi di dekat 4 bandar udara, salah satunya adalah pangkalan militer. Insiden ini terjadi atau menyusul insiden serupa sebelumnya di Bandara Udara Copenhagen, di mana dengan adanya masuknya drone tak dikenal itu menutup kegiatan operasional bandara selama beberapa jam. Yang menarik atau yang mengkhawatirkan dari insiden ini adalah bukan keberadaan drone-drone itu sendiri, melainkan tingkat koordinasinya yang dipercaya sangat tinggi. Karena drone-drone ini terbang antara lain itu dekat dengan infrastruktur penting, antara lain adalah sebuah pangkalan udara yang menampung jet tempur generasi kelima milik Denmark, yaitu F-35 yang sangat rahasia. Sebab itu juga Perdana Menteri Mette Frederiksen mengatakan insiden ini adalah sebagai serangan paling serius terhadap fasilitas krusial atau fasilitas inti dari Denmark sendiri. Dan kita juga harus memahami insiden di Denmark itu terjadi beberapa hari atau beberapa pekan setelah insiden pelanggaran wilayah udara serupa oleh Rusia di Estonia, di mana 3 jet tempur Rusia memasuki wilayah udara negara anggota NATO, dan juga insiden serupa di Polandia sebelumnya, di mana 20 drone milik Rusia itu melanggar wilayah udara Polandia dan akhirnya ditembak jatuh oleh pasukan atau angkatan udara NATO. Jadi memang ada kekhawatiran besar di Eropa bahwa pertahanan udaranya sedang sangat diuji. Rizky Nugraha melaporkan dari Bonn, Jerman. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.